Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di Jenu Edi. Ya, seperti biasa, kita akan membahas pergerakan indeks kita hari ini seperti apa dan beberapa saham yang akan saya bahas juga, teman-teman ya. Pertama kita lihat dulu indeks kita yang gerakannya sudah mulai agak aneh ya, secara chart ya kalau saya lihat ya. Tapi ya, selama dia tidak menembus 7250, posisinya masih masih kemungkinan masih bisa naik untuk indeks kita selama dia bertahan di atas 7250. Ya, dia akan coba naik lagi, retest lagi 7360-nya. Ya, itu memang sekarang untuk saat ini jadi resistance yang cukup kuat untuk indeks kita. Posisinya masih di persimpangan saat ini ya untuk indeks kita. Oke, kita coba main-main dulu ke Telegram teman-teman ya. Oke, hari ini kemarin ya Asa ya kita buy di grup Rekom ODT ya pada jam 10.37, 8.10, 8.25 kita dapat juga di bawah 8.25 ya jelas. Lalu nggak jalan tuh ya, nggak jalan. Saya infokan ya udah bisa jadi buy close. Jadi saya nggak tambah tambah saham baru. Jadi teman-teman akan fokus satu saham yang belum jalan seperti ASA ya. Jadi hari ini juga cuan sekitar 3% lebih ya. Ya begitu kalau grup rekom saya seperti itu. Jadi saya bukan tipe orang yang sekali memberikan rekom itu langsung jebret 5 saham, 10 saham. Jadi member-member yang ikut saya pilih-pilih sendiri itu kan nggak fair juga ya. Jadi apapun yang saya mau beli, saya share ke teman-teman. Saya contohnya saya beli asa, saya kasih asa, asa aja ya, nggak saya nggak kasih asa apa 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 enggak. Jadi kita fokus satu satu sama aja dulu, satu satu lah. Ya kadang ya dua lah, maksimal dua atau tiga lah. Itu pun itu jarang ya. Kadang-kadang saya ya satu ya satu. Kalau yang belum jalan, contoh seperti asa kita beli jam 10.37 kemarin tanggal 15 belum jalan ya udah kita fokus jadi buy close saja ya. Karena kemarin sempat kita beli ini ya, beli meja. Ini saya juga share di grup umum ya kita beli di buy close kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 14 ya nggak salah. Kita beli di closingnya di 17 berapa? 179 atau berapa itu ya. Nah, itu turun tuh. Nah, turun ya udah saya infokan ya meja closing kalau closing di bawah 173 bagi yang mau hold bisa average down ya. Nah, pas kemarin tanggal 15 itu closingnya masih di atas SL ya 175. Tapi hari ini kan turun tuh. Turun dikasih di harga 165 bahkan turun sampai 164 ya otomatis teman-teman kebeli tuh average-nya tuh ya. Nah, dari Anda beli di 17 berapa, 179 itu atau 180 deh. Harganya pasti tertekan tuh. Nah, hari ini closingnya dia balik lagi di atas ke 179 otomatis Anda sudah cuan tuh minimal di atas 3% udah pasti di tangan. Nah, itu caranya average down teman-teman. Kenapa boleh average down? Nah, itu kan sudah saya ajarkan di kelas kemarin. Sudah saya bongkar. Ya, saya belum buka kelas lagi, jadi jangan tanya kelas-kelas lagi ya. Nah, itu salah satunya yang saya ajarkan. Ya, dari Anda kemarin sempat rugi, Anda tambah muatan, balik cuan. Ya, seperti itu. Ya, kamu mau jualan silakan, kamu mau hold pun tinggal Anda kawal di modal Anda. Ya, otomatis sudah di bawah itulah, di bawah close-nya hari ini. Oke. Nah, itu kan saya nggak kasih banyak-banyak habis kita masih ada meja ya udah saya kasih asa kemarin. Asanya belum jadi ya udah nggak usah tambah muatan lagi, nggak usah tambah saham lagi. Kita fokus dua saham ini dan hari ini dua-duanya cuan ya. Hari ini dua-duanya cuan. Lalu di semi swing. Ya, di semi swing kemarin saya buy Februari tuh, tanggal 29 Februari. Kita buy INKP tuh. Target saya jelas 9.200 ya. Boleh hold dengan target 9.200. Nah, pada saat kita beli Februari itu, tanggal 29 itu kan sudah cuan tuh, sekitar hampir 7% ya. Tapi kan belum sampai ke 9.200 teman-teman. Nah, saya infokan lagi tuh, tanggal 6 Maret, INKP saya koleksi lagi ya guys. Jelas plannya. Saya ambil lagi. Kalau teman-teman yang udah jualan, masuk lagi. Kalau teman-teman yang belum jualan ya udah. Anda mau tambah muatan silakan. Anda nggak mau tambah muatan nggak masalah. Ya kenapa? Karena targetnya belum tercapai 9.200. Saya bilang saya tambah lagi tuh. Saya belum jualan kemarin, saya tambah lagi pas dia turun. Hari ini kan capai lebih dari 9.200. Ya, udah lebih dari target. Ya udah, Anda jualan. Anda mau jualan silakan. Nggak mau jualan trailing di modal. Saya sudah infokan di grup rekom seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk semi swing itu jalannya lebih santai, tapi tariknya lumayan tinggi, ya. Dan terarah, semuanya terarah sih, mau di ODT, mau di semi swing, semuanya plannya jelas kok, teman-teman ya. Seperti itu. Oke?
Jadi kalau teman-teman yang mau join grup rekom ya silakan kontak-kontak saya. Untuk rekom privatnya saya tidak buka dulu. Yang masih saya buka saat ini yaitu ODT sama semi swing. Oke, seperti itu saja. Lalu kita coba main-main dulu ke chat kembali ya. Hari ini saya mau bahas ini ya, Humi ya. Kita coba lihat Humi. Closing hari ini 101 ya teman-teman. Closing 101 is oke. Dia closing di atas 100 lumayan oke. Ya, resistnya jauh sih sebenarnya. Kamu ngomong jauh ya, resistnya itu di eh kamu yang jauh di 118, tapi kalau yang dekat itu 108, teman-teman. Jadi masih ada peluang cuannya lumayan gede sih kalau untuk Humi ya. Ya, dia kemungkinan ya, kemungkinan dia coba ke 108 sampai 118 ya. Dengan posisi amannya selama tidak jebol lebih dari 96 aman, tapi kalau jebol hati-hati bisa turun agak dalam. Jadi dikawal saja di 96 kalau teman-teman ada barang ini ya, untuk Huminya. Lanjut kita coba lihat Emior juga rame ya hari ini. Kalau nggak salah sih rame ya. Saya lihat di running track cukup rame ya. Tapi sahamnya ya naiknya sedikit-sedikit. Karena kenapa? Karena memang sahamnya harganya cukup mahal 2000-an ya. Dan ini bukan saham gorengan. Jadi naiknya terbatas ya. Kalau mau yang aman itu teman-teman boleh trading-trading saham yang bagus. Memang kadang-kadang lelet ya. Tapi kalau mau yang resiko tinggi, tapi naiknya cepat itu saham-saham yang gorengan. Tapi resiko tinggi. Ya, untuk MYOR itu posisinya uptrend. Ya, support dia di 2400 selama di jalur di atas itu oke. Resisten memang agak cukup kuat di 2480 sampai 2500. Ya, cukup kuat di sana. Tapi posisinya masih uptrend selama tidak jebol 2400 untuk MYOR-nya. Nah, kita bahas meja ya. Ya, meja ya jelas nih ya. Kan turun tuh hari kemarin closing ya. Anda teman-teman lihat. Kemarin closing itu di atas SL 175 kalau 175 closingnya. Nah, hari ini kan sempat turun tuh. Close low-nya 164. Nah, average saya 165, 168. Ya, otomatis harga Anda sudah tertekan tuh. Dari Anda kemarin beli closing di 180 lah, anggaplah ya. Ya, anggap beli 180. Average Anda mungkin di sekarang kalau Anda beli itu pasti tertekan lumayan kenceng tuh. Mungkin average Anda di 172. Maksimal 173 lah, saya ukur ya. Anda sudah cuan di atas 3% minimal itu. Sudah di atas 3% minimal dari average yang tertinggi saya dengan plan yang saya berikan. Ya, kamu di hold boleh nggak? Boleh. Ya, intinya teman-teman kawal saja. Mungkin selama dia bertahan di atas 174, 173, oke. Tapi kalau jebol, mungkin dia akan turun lagi. Ya, kemungkinan kalau dia naik, dia akan coba naik ke resist cukup kuat di 184-nya. Nah, itu cukup kuat. Kalau bisa break, dia lanjut naik. Mungkin dia buat ATH baru. Nah, itu yang menarik. Kalau dia bisa break 184, dia akan buat ATH baru untuk mejanya. Tapi kalau nggak bisa break 184, teman-teman boleh jualan dulu. Ya. Karena posisinya sangat uptrend untuk mejanya. Dari IPO dia naik terus. Lanjut kita coba lihat INDO. INDO eh secara candle kurang menarik ya. Secara candle kurang menarik ya, panjang banget ya. Tapi secara trend dia masih uptrend. Support dia sih agak jauh ya. Kalau mau ngomong jauh itu di 104 sampai 107. Yang 107 terdekat, 104 sampai 102 itu yang lumayan jauh support dia. Masih uptrend. Kalau dia naik mungkin dia akan coba naik ke 116 sampai 120 maksimal di sana. Tapi kalau secara candle saya kurang menarik ya, kurang suka candlenya Indo ini. Antam oke, masih uptrend. Sudah break ya, sudah break resist minor atau cukup kuat sih resist ini ya 1650. Dia closingnya kalau nggak salah satu ya masih di resist kuat lah 1650-nya ya. Ada resist lanjutan di 1700. Kalau bisa break dia akan lanjut naik, tapi kalau nggak bisa break mungkin dia akan koreksi wajar dulu lah. Ya support dia sekarang saat ini ada di 1600 ya untuk ANTM-nya. Lanjut kita coba lihat Pigas ya. Pigas juga uptrend ya, sangat uptrend ya kalau saya lihat. Ya selama dia bertahan di atas 1220 masih sangat oke. Resist cukup kuat di 1070-nya. Itu cukup kuat resist untuk Pigas. Lanjut ke JSMR kita coba lihat.
Ya secara tren masih uptrend. Sekali lagi best best di atas sih ya. Masih cukup oke. Kalau dia tidak jebol lebih dari 5.100-nya aja. Itu titik penting dia. Kalau dia masih bertahan sekarang masih di atas 5.200 itu lebih oke. Apalagi kalau bisa break di atas 5.400. Ya. Karena itu resiko cukup kuat. Nah, kalau hati-hati kalau nggak bisa break 5.400-nya kemungkinan dia cenderung akan turun. Tapi kalau bisa break dia akan lanjut naik untuk JSMR-nya ya. Lanjut kita coba lihat Maha terakhir. Maha. Maha sebenarnya trennya masih oke sih ya, masih di atas kok nih. Cuma ya memang dia suka banyak orang yang take profit ya secara cepat kalau saya lihat saham ini. Banyak yang tektokan kalau saya lihat. Ya kalau secara tren ini masih uptrend selama dia masih bertahan di 190-nya. Tapi kalau mau lebih oke dia harus break di atas 204 lah. Itu menarik kalau dia bisa break apalagi bisa break di atas 210. Nah, itu bisa agak kenceng tuh naiknya tuh. Tapi kalau selama nggak bisa break mungkin dia akan sideways dulu dan hati-hati kalau sampai jebol 190-nya. Ya posisinya sih masih uptrend sih, masih sangat oke untuk Maha. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat, semoga kita selalu diberkati. Apapun yang kita kerjakan diberkati Tuhan. Jaga kesehatannya, jangan lupa bersyukur. Terima kasih, salam cuan.